memulai praktikum teknologi pengendalian hayati dan pengelolaan habitat dengan saya sendiri materi 1 yaitu tentang isolasi agens hayati Trichoderma sp dari Rhizosper dan Phyllosphere. Adapun alat dan bahannya yaitu sampel tanah Rhizosper beserta humusnya, yang kedua nasi putih, yang ketiga nampan plastik, yang keempat kain berpori, tisu beserta alkohol. Sebelum kita masuk ke cara kerja, kita pastikan tangan kita terlebih dahulu steril beserta alat-alatnya. Setelah itu, kita lapisi nampan plastik dengan tisu. Setelah sudah terlapisi, maka kita masukkan sampel tanah dari bambu beserta humusnya. Kita masukkan sampel tanah Rhizosper ke dalam nampan plastik serta padatkan. Setelah kita padatkan sampel tanah, maka kita sebar tipis nasi di atas lapisan tanah. Setelah itu, kita tutup kembali dengan menggunakan tisu di atasnya. Tutup kembali dengan kain berpori di atasnya. Dan terakhir, simpan di tempat yang gelap, dan untuk mengetahui hasilnya kita tunggu 5 hari ke depan. Terima kasih. Setelah 5 hari, Rhizosper dari bambu sudah jadi dan siap digunakan. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja kedua yaitu teknik isolasi agens hayati dari Phyllosphere. Kita masuk ke alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya yaitu nasi putih yang masih baru, stopless, daun bambu yang terlindungi dari matahari, gunting, daun berpori, serta alat pelengkapnya itu alkohol. Sebelum kita mulai melakukan, kita akan sterilkan dulu tangan kita menggunakan alkohol 70%. Kita masuk pada langkah yang pertama yaitu kita pastikan juga stopless kita sudah steril. Lalu kita masukkan daun bambu yang terlindungi sepanjang hari ke dalam stopless dengan cara menggunakan gunting. Gunting daun Phyllosphere beberapa bagian. Setelah itu kita kepal-kepal nasi menjadi beberapa kepalan, lalu masukkan ke dalam stopless. Selanjutnya kita tutup kembali nasinya dengan menggunakan daun yang terlindungi dari matahari. Terakhir kita tutup stopless menggunakan kain berpori, lalu simpan di tempat gelap. Setelah 3 hari kita akan membuang air di dalam stopless. Lalu lenturnya kembali dengan kain berpori dan kita tunggu 5 hari ke depannya. Terima kasih. Praktikum Teknologi Pengendalian Hayati dan Pengelolaan Habitat. Kita telah masuki materi yang kedua yang berjudul Pengaruh Trichoderma sebagai biofungisida dan stimulator tanaman. Tujuan acara ini yaitu mengetahui media Trichoderma, mengetahui pengaruh sebagai biofungisida dan stimulator pertumbuhan bibit cabai. Bahan alat yang pertama yaitu beras 100-200 gram, staples, lilin, plastik, sendok, alkohol 70%, starter Trichoderma, dandang, dan kompor. Bahan dan alat cara kerja kedua. Yang pertama yaitu starter Trichoderma, air cucian beras pertama, serta botol 1 liter, 1
sendok jarum pentul, gula, staples, alkohol 70%, serta lilin. Beras yang telah kita cuci bersih lalu ditiriskan, kita kukus selama 15-20 menit atau setengah matang. Setelah dikukus, lalu yang telah dikukus telah didinginkan. Setelah itu akan kita masukkan ke dalam plastik. Kita masukkan, nanti kembali akan dikukus selama 10-15 menit. Setelah beras dikukus kembali selama 10 menit, kita menginokulasi starter trigoderma. Sebelumnya kita harus mensterilkan tangan dan alat. Setelah kita masukkan ke plastik, setelah trichoderma diinokulasi, kita campur hingga merata. Dan pada hari kedua setelah inokulasi, guncang-guncang ini yang telah kita inokulasi, dan pada hari ketujuh trichoderma telah jadi. Setelah tercampur rata, kita staples sebelum kita taruh di tempat gelap. Cara kerja kedua, pertama, masukkan air cucian beras pertama ke dalam 1 liter botol. Ini berhubung kami memakai botol yang 600 ml, jadi kami isi 2 dengan tidak penuh. Yang selanjutnya yaitu mensterilkan sendok dengan alkohol dan api. Sterilkan tangan, masukkan starter trichoderma 1 sendok makan ke dalam botol. Cara kerja selanjutnya yaitu memasukkan 5 sendok makan gula pasir ke dalam botol. Tujuan yang lalu adalah pembuatan trichoderma cair dan padat. Nah, pada hari ini dapat 7 hari setelah pengemasan trichoderma kami. Hasilnya. Namun diketahui bahwa trichoderma cair kami mengalami kegagalan, mungkin disebabkan oleh kurang besarnya ventilasi di atas botol, serta mungkin trichoderma yang terkontaminasi oleh jamur atau bakteri yang lain. Untuk pengaplikasiannya pada hari yang ke-7 setelah trichoderma cair dan padat selesai atau jadi, kita langsung mengaplikasikannya kepada tanah yang intensif ditanami cabai. Kita taruh ke dalam polybag kecil sebanyak 30, lalu kita tanami memakai bibit cabai dan memakai perlakuan pertama yaitu trichoderma padat sebanyak 10 gram dan 20 gram. Perlakuan kedua trichoderma cair sebanyak 10 ml dan 20 ml. Jadi total untuk perlakuan pertama 5 polybag 10 gram trichoderma padat, 5 polybag 20 gram trichoderma padat, dan 5 gram tanpa perlakuan.
Begitu juga dengan perlakuan trichoderma cair, 5 mili tanpa perlakuan, 10 mili trichoderma cair, dan 20 mili trichoderma cair. Perlu diketahui bahwa pengaplikasian trichoderma cair dan padat dilakukan 2 hari sebelum penanaman cabai. Setelah diaplikasikan trichoderma padat dan cair, setelah 2 hari baru ditanami bibit cabai atau benih cabai. Sebelum ditanam, benih diberi perlakuan yaitu direndam dalam air kelapa selama 30 menit, ditiriskan, diperam selama 1 malam dan sampai keluar calon akar. Setelah itu kita lakukan penanaman benih ke dalam media tanam. Setelah dilakukan penanaman bibit, pengamatan dilakukan adalah pertama, mengamati perkembangan substrat trichoderma padat dan cair, mencatat perubahan yang terjadi pada substrat setiap hari. Kedua, mengamati perkembangan benih atau bibit setiap hari, mencatat apakah terdapat benih atau bibit yang gagal tumbuh dan menunjukkan gejala rebah, kecambah atau layu. Ketiga, menghitung berapa persen daya tumbuh benih yang ditanam dari masing-masing perlakuan. 4. Pada akhir pengamatan atau setelah 2 minggu, mengukur tinggi tanaman dan menghitung jumlah daun pada masing-masing perlakuan. Menuliskan data hasil pengamatan pada tabel yang tersedia. Kelima, menuliskan dalam tabel pengamatan. Terakhir kita tutup stoples menggunakan kain berkorek, lalu simpan di tempat gelap. Setelah 3 hari kita akan membuang air di dalam stoples, lalu lenturnya kembali dengan kain berkorek dan kita tunggu 5 hari ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sugianto dengan NIM CA118019, yakni mengenai praktikum TPH-PH pada acara ketiga. Ya, bisa dilihat di sini yakni pengendalian hama menggunakan jaring. Yakni di sini untuk berfungsi untuk mengendalikan hama-hama yang berterbangan dengan diameter tertentu. Ya, kita bisa di sini melihat bahwa di sini diameter kurang lebih 5 cm ya. Bisa dilihat di sini juga, ini contoh hama yang tertangkap pada pengendalian hama ini. Ini contoh hama yang meresahkan para petani karena ini bisa menyebabkan kerusakan pada hasil panen petani tersebut. Ya, ini merupakan perangkap pada tanah, di mana perangkap ini biasanya bisa mengendalikan hama-hama yang biasanya masuk ke dalam tanah seperti jangkrik, orong-orong, dan sejenis lainnya serangga yang lewat di sini. Nah, biasanya para petani di dalam sini diberikan minyak atau air supaya
hama tersebut mati di dalam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sugianto dengan NIM CA 118019, yakni mengenai praktikum TPH-PH pada acara ketiga. Ya, bisa dilihat di sini yakni pengendalian hama menggunakan jaring. Yakni di sini untuk berfungsi untuk mengendalikan hama-hama yang berterbangan dengan diameter tertentu. Ya, kita bisa di sini melihat bahwa di sini diameter kurang lebih 5 cm ya. Bisa dilihat di sini juga, ini contoh hama yang tertangkap pada pengendalian hama ini. Ini contoh hama yang meresahkan para petani karena ini bisa menyebabkan kerusakan pada hasil panen petani tersebut. Ya, ini merupakan perangkap pada tanah, di mana perangkap ini biasanya bisa mengendalikan hama-hama yang biasanya masuk ke dalam tanah seperti jangkrik, orong-orong, dan sejenis lainnya serangga yang lewat di sini. Nah, biasanya para petani di dalam sini diberikan minyak atau air supaya hama tersebut mati di dalam sini. Perkenalkan, saya Alia Septiana, NIM CAA 118009. Saya dari kelompok 8 ingin mempraktekkan praktikum TPH-PH bagian keempat. Guess I'm just a play date to you. Guess I'm just a play date to you. Guess I'm just a play date to you. Sekian pengamatan praktikum dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih.